Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menolong agama Allah melalui podcast pada siang hari ini. Podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur. Alhamdulillah terhadir para bintang tamu. Silahkan Ustazah Yuli untuk memperkenalkan para bintang tamu kita siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah Ani Muhali. Benar sekali yang dikatakan Ustazah Ani tadi bahwa apabila kita menolong menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kita. Masya Allah. Dengan podcast ini kita juga sama seperti menolong agama Allah. Ketika ayat-ayat Allah dilihat orang mengikuti gitu ya Pak Kiai ya. Sama saja kita sudah berdakwah juga. Alhamdulillah hari ini di hari yang cerah ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Yang pertama ada Ibu Sofi. Terima kasih alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya. Ada Ibu Sania. Terima kasih Ibu Sania sudah datang. Ada Ibu Rusmiatun. Selamat datang Ibu. Ada Ustadz Kelani. Waalaikumsalam. Ada Pak Arman. Terima kasih Pak Arman. Waalaikumsalam. Ada Ibu Erwan. Selamat datang. Alhamdulillah. Baiklah, pada siang hari ini podcast kita seperti biasa akan dipandu oleh Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah podcast kita berada di kawasan Hazanah Kebajikan. Jadi Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah. Sekolah SD Alhamdulillah maju, MTS Alhamdulillah maju, SMK Alhamdulillah maju, dan juga MA Alhamdulillah maju. Insyaallah tahun akan datang akan membuka SD bilingual, SD yang 2 bahasa, yang orang-orang sini insyaallah terjangkau dengan masyarakat di sini. Dan juga Hazanah Kebajikan itu ada juga boarding school, anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Yang yatim piatu fakir miskin itu mereka yang di dalam itu nggak bayar itu. Bagi yang anak yatim piatu. Nah kemudian ada lagi tahfiz Quran. Sering juga kita tampilkan di sini tahfiz Quran. Ada lagi juga produksi roti tiap hari, produksi roti yang alhamdulillah sudah dikonsumsikan di pengajian setiap hari di sini. Ada lagi ekonomi umat
supaya di sini ada kegiatan jual beli, kegiatan ekonomi. Dan ada lagi kebun singkong, dan sudah produksi juga. Setiap hari Senin kebun singkong bisa dimakan anak-anak, bisa makan jemaah juga. Dan ada lagi perikanan, ikan lele. Ikan lelenya itu sudah produksi juga, malah sudah jemaah juga dibagiin. Ya. Dan alhamdulillah ada lagi rumah wisma, rumah singgah. Dan di sini ditinggalin oleh 13 ahli sorga. Kita manggilnya ahli sorga, tapi saudara-saudara kita yang nggak bisa melihat planet-planet. Alhamdulillah ada juga podcast. Ya. Nah, Kajian pagi juga kajian pagi. Jadi ada juga kajian pagi hybrid, online dan offline. Seluruh dunia Pak. Alhamdulillah seluruh dunia. Dan alhamdulillah juga podcast ini alhamdulillah selalu dipandu oleh 2 ustazah Masya Allah. hebatnya. Satu ustazah Ani Muhali, yang satu lagi ustazah Yuli Halim. Ini udah nggak kaleng-kaleng lagi, Insya Allah. Makin pintar mancing ayat keluar. Dua-duanya ini nih. Nah, ada lagi tamu kita, tamu utama kita ini, Ibu Sofi. Bu Sofi ini orangnya, aduh saya dengerin sambil makan, saya dengerin, luar biasa pengalamannya, luar biasa. Dan hebatnya Bu Sofi itu, setelah dia menerima Quran, semuanya kebuka, jalan-jalan semua. Kemudahan setelah dia Quran. Nanti kita akan dengerin dia. Dan juga nanti tamu kita juga yang akan bicara juga, Ibu Sania. Bu Sania. Ini orang lama nih. Iya benar. Dari ngaji tengah malam dulu. Ya. Oh belum, tengah malam belum. Mulai dari sini. Ya. Oh tinggalnya di mana? Pondok Cabe 4. Oh Pondok Cabe 4. Mudah-mudahan nanti bisa cerita Ya. sebelum ngaji dan setelah ngaji ya. Nah inilah perkenalan kita. Dan sekarang ini siapa yang mulai Ustazah? Bintang tamu Bu utama Sofi, dulu. ya. Silakan, Ibu Sofi. Bintang tamu utama nih. Rumahnya Untuk jauh nih. menceritakan bagaimana pertama Ibu kenal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ustadz Najamuddin Siddiq. Yang saya hormati Bapak Ibu Ustazah di sini ya. Ya. Yang luar biasa menurut saya ya. Qadarullah, alhamdulillah, memang saya dididik oleh ayah ibu saya ya dengan Al-Quran sejak kecil. Kadang SMP, SMA saya suka ikut pesantren kilat lah ya, seperti itu ya. Karena ingin pesantren di khusus Al-Quran lah ya istilahnya. Nah, tapi setelah kuliah terus kemudian kerja kan istilahnya ada kesibukan kerja dan lain sebagainya Pak ya. Alhamdulillah ada kelompok one week one juice, kemudian disuruh one day one juice, saya tekuni aja. Nah, Dan sama artinya itu. Nah, yang harus pakai sama artinya. Kalau one week one juice tuh masih ada keburu, harus baca artinya. Tetapi hanya baca artinya aja. Nah, kalau untuk tadaburnya saya dibimbing ada ustadz lah seperti itu gitu. Tapi mungkin jarak waktunya sebulan sekali, kadang gitu seperti itu. Nah, satu hari saya mengikuti pengajian Pak Ustadz Najam di Ketua IWAPI Ibu Nita. Dan kebetulan beliau juga Ketua IWAPI Bandung. Oh, enggak, bukan ketua, anggota aja. Oh anggota ya? Ya. Terus kemudian saya mendengarkan itu gitu. Dan luar biasa ya ketika Pak Ustadz sampaikan topik demi topik, terus misalnya tentang surah ini, terus udah Pak Ustadz juga hafal, amazingnya gitu ya. Terus kedengaran juga kita yang baca terjemahnya gitu ya. Setelah itu nyambung ke surah yang lainnya. Nah dari situ saya bagus banget gitu. Jadi saya kalau ada pengajian di rumah Ibu Ketum itu senang banget nih, saya selalu hadir lah. Walaupun waktu itu saya masih di Bandung Pak bertugasnya. Nah setelah pensiun saya bertugas di Jakarta.
Nah dari situ saya selain bekerja lagi diberi amanah, saya juga ada mengajar lah ya, mengajar. Background saya memang finance sama accounting gitu, accountant. Terus udah gitu saya berpikir loh, kok saya ngajar cuma urusan duniawi ya, kok saya pengen ngajar Al-Quran tapi kayaknya kejauhan banget gitu. Pengen ngajar Al-Quran gitu ya, saya kayak harus kuliah lagi deh gitu. Saya cari-cari gimana kuliah yang bisa cepat dan ini, sedangkan umur saya juga udah tua gitu kan. Terus udah gitu Ada 37. 37 ada ya. udah gitu, aduh saya sempat akhirnya berdoanya begini ya, ya Allah saya bilang, saya pengen paham Al-Quran dan pengen saya sharekan kembali, kan jariah ya Pak ya, yang ketiga itu jariah. Jadi jariah saya hanya urusan duniawi istilahnya, ngajar ilmu dunia lah istilahnya gitu ya. Apa bisa diterima gitu ya, saya bertanya-tanya seperti itu. Terus udah gitu, saya pengen ngajar Al-Quran. Secara Al-Qurannya sendiri saya masih bisa mengerti dan sebagainya, tapi begitu mendengar Pak Ustadz ada artinya yang menyambungi kata daburnya seperti itu, wah ini amazing. Wah kalau saya harus belajar seperti itu, kapan selesainya waktunya? Sedangkan saya sudah tua gitu ya, kapan bisa belajarnya gitu. Terus udah gitu, saya apa nggak usah mikirin kegiatan lain, saya harus ini aja gitu. Terus udah gitu saya berdoa, ya Allah, saya pengen ini. Nah, saya jadi nanti saya mau ketemu lagi nih di pengajiannya Ibu Nita ya. Waktu itu ya saya mau ketemu lagi Pak Ustadz deh, saya mau minta belajar gitu. Tapi kalau darulah 2 bulan itu saya nggak ketemu nih. Sebulan yang pertama itu saya nggak bisa hadir, bulan kedua lagi nggak bisa lagi. Ya Allah, pas kebenaran nggak bisa hadir, ya Allah, saya bilang saya ingin belajar gimana ya Allah, caranya gimana gitu ya. Terus dengan sekian juta orang di Jakarta itu ya, tiba-tiba saya Grab dan ketemu Pak Sony ya, ya, yang kerja nyetir ya waktu itu. Dia cerita, Bu, saya itu udah 17 bulan katanya dinas dinas paginya ke ini Wisma, Ustadz katanya belajar ngaji, pokoknya ngajar Quran katanya gitu, dan tadabur. Oh gitu Pak, saya pengen banget sebelah. Terus udah gitu, kok menyampaikan surah-surah dan ayat tuh, kok kayak Ustadz juga ya, saya bilang gitu. Udah gitu, terus udah gitu, kok caranya kayak Ustadz saya juga, saya bilang gitu. Ustadz saya nih Pak Ustadz Najam, sebetulnya Ustadz saya, maaf ya Pak ya. Kok kayak Ustadz saya ngaji di tempatnya Ibu Ketum, saya bilang. Kok kayak Ustadz di Ketum juga gitu. Terus udah gitu, beliau bilang, oh gitu, ya siapa namanya gitu. Bapak siapa? Saya bilang gitu. Terus begitu pas ditunjukin fotonya, dan ya itu Ustadz saya Pak, saya bilang. Coba tuh Pak Arman tuh, kalau Allah menunjukin tuh berapa juta Grab di dunia ini, di Jakarta gitu ya, Dipertemukannya sama Pak Qadarullah kan luar biasa. Saya sampai merinding Bu, merinding. Satu perguruan berarti. Iya, iya, merinding. Maksudnya yang saya minta sama Allah kabulkan Pak Bu. Dipertemukan. Terus pagi malam. Di mana lokasinya? Di Pondok Cabe. Aduh, jauh gitu ya, kan pikirannya begitu. Bu, ada Zoom-nya kok gitu. Online. Oh, mau dong linknya, minta linknya. Itu linknya malam itu juga saya ikut hadir. Dan minggu depannya saya ketemu di sini, datang ke Pondok Cabe ini. Dan tapi waktu itu belum ada podcast. Belum. Qadarullah saya bisa ketemu Pak Ustadz, saya ceritain, Pak Ustadz juga pasti ingat sama saya. Alhamdulillah. Terus sama Pak Ustadz Sony juga terus ditanyain, istiqomah ya Bu ya, istiqomah. Alhamdulillah, insya Allah istiqomah. Udah gitu saya ikut terus, dan saya nggak pernah mau ketinggalan ya, nggak pernah ketinggalan. Tapi izin ke suami, anak-anak gimana kalau ini pagi malam kayak gitu kan. Terus setelah ini pagi-pagi kalau jam 7 sama jam 9 itu saya belum bisa jam 7 pas gitu ya Pak ya. Kadang jam 8 kurang itu baru masuk sampai jam 9. Tapi hebatnya kadang-kadang di mobil pun juga ikut, saya melihat berarti. Alhamdulillah, karena memang masih di perjalanan ya Pak. Iya. Sebelum perjalanan ke kantor jam 8 sampai jam 9 itu saya paksakan lah ya seperti itu.
Terus kalau lagi di luar kota juga walaupun beda waktu ya, kemarin beda wita itu ya Tapi ikutan. kalau misalkan di sana di WIT Indonesia Timur kan ya. waktu di Papua. Iya, Di Papua juga ikut dia. Ya alhamdulillah. Tapi anehnya sinyalnya bagus. Alhamdulillah itu kan beda 2 jam jadi ya udah nggak apa-apa. Sayang ya kalau itu. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ya Bu, Pak. Kalau dengar cerita Ibu Sophie, begitu kuat beliau pengen bisa menyampaikan Quran gitu. Pengen seperti Pak Najam gitu ya. Bisa ayat sini ayat itu gitu kan. Kadang-kadang saya juga pernah berpikir gitu, bisa nggak ya saya jadi ulama gitu kayak Pak Kiai yang saya nggak punya yayasan, pasti begitu berpikirnya ya Bu. Bukan lulusan pesantren juga gitu. Emang ada syaratnya nggak sih Pak? Seperti Bapak bisa jadi ulama gitu. Bisa. Coba kita terusin dulu nih, terusin Cerita. sedikit lagi. Cerita Bu Sophie. Iya. Lalu saya juga kan kalau misalnya harus melakukan satu pekerjaan ataupun saya menyiapkan bahan materi untuk mengajar dan sebagainya gitu ya. Itu saya biasa setelah pulang kerja lah jam 8 gitu ya, saya suka buka laptop gitu. Terus karena ini ada pengajian gitu ya, saya udah harus istilahnya saya yang minta gitu, jadi saya harus istiqomah dong ya. Itu malu saya sama Allah udah dikasih, terus saya nggak istiqomah gitu. Akhirnya saya harus paksain untuk terus ya, izin juga sama suami, maaf ya, saya pengen ngaji tuh, tapi sambil saya gedein juga biar suami anak yang tinggal 1 di rumah kan, maksudnya yang 2 udah menikah, jadi tinggal 1 di rumah, jadi supaya dia juga dengerin juga gitu, supaya dengeran juga gitu. Nah udah gitu. Saya sambil nyambi bilang ke Pak Ustadz, boleh nggak ya sambil nyambi sambil ngerjain ini? Boleh, karena mendengarkan memang, tapi sepertinya nggak fokus ya Bu Yuli ya. Iya. Pak Ustadz ya. Sambil itu. Fokus, cuma kan biasanya saya suka sambil dicatat, terus kadang dipakai dulu waktu zaman masih pandemi kan saya sempat ikut online juga, cuma terputus tuh waktu awal-awal pandemi itu kan. Nah sempat ikut podcast online Zoom ya. Zoom. Nah, terus, Zoom kita juga. Iya. Oh. Ya waktu itu. Ya kan dimasukkan di WAPI soalnya. Iya, dimasukkan sama Pak Ustadz tuh. Nah sempat kita ketemu di online udah lama waktu tahun berapa 2022an 2021 ya. Nah sambil saya ketik itunya karena dari surah ke sini, jadi saya senang banget Quran bil Quran. Terus udah saya catat ya. Terus jadi kalau misalkan saya sambil nyambi, takutnya malah jadi nggak bisa nyatet. Jadi saya khusus buku, ini khusus bukunya Pak Ustadz Kelani, ini khusus bukunya Pak Ustadz Najab. Jadi kadang ada Ustadz Ali juga saya kadang dipisahin gitu. Ininya si bukunya gitu biar ini nyambungnya di sini, tapi sama sih semuanya gitu. Nah terus begitu saya ini kan, kayaknya saya harus fokus dulu deh. Sampai ke tempat ke waktunya Pak Ustadz kan itu sampai setengah 11 ya. Setengah 11. Nah baru setengah 11 baru saya coba buka laptop lagi. Saya pikir belum ngantuk, nggak apa-apa deh. Walaupun nggak boleh ya tidur terlalu malam. Ya udah paling setengah jam lah. Kalau nggak paling sejam, saya bilang gitu. Begitu ini. Itu rasanya kok celing gitu. Nah saya tadi dengerin Pak Ustadz bahwa melapangkan katanya ya. Melapangkan itu majelis. Ternyata ada ayatnya gitu ya. Ada surahnya gitu. Kalau kita melapangkan, juga akan melapangkan gitu. Nah, itu udah saya sering dengar juga di kajian Pak Ustadz. Pas tadi saya ketemu lagi itu, jadi saya semakin yakin kita nggak usah takut gitu. Seperti itu gitu. Dan selanjutnya saya minta doa gitu ya Pak ya. Minta selalu kita sehat, alhamdulillah dikasih sehat. Minta doa anak-anak, yang penting kasih soleh dulu ya Pak ya. Qadarullah, alhamdulillah diberikan kesolehan dan kayak mereka itu kayak mudah-mudah aja gitu, maksudnya tuh alhamdulillah sekarang ini gitu. Banyak kemudahan gitu. Iya, karena tadi makanya kan kalau pertanyaan tadi gimana supaya jadi ulama tadi. Coba kita lihat surat 35 kayaknya 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya,
hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Tadi Ibu yang serahkan buku-buku tadi, buku untuk Pak Arman nggak ada ya? Yang buku tadi buku Al-Bali, Najab, Rani, Pak Arman nggak ada ya? Belum dibuatin. Belum. Nah jadi ini kalau kita baca dari 27 itu Allah kasih tahu kebesaran Allah itu termasuk menjadikan gunung kayak rainbow, kayak pelangi itu kayak ada di Cina tuh kan. Tapi ada lagi yang Allah katakan tanda kebesaran Allah itu antara lain juga manusia, binatang ternak, binatang melata, dan beda-beda juga warnanya. Tapi yang paling hebat adalah makhluk yang menjadi ulama, itulah yang paling takut kepada Allah. Allah Maha Tinggi lagi Maha Pengampun kepada para ulama itu. Nah, kalau ulama, kita mau jadi ulama, menurut pendapat orang, nggak bisa kita ikuti. Karena beda-beda kan, misalnya. Menurut pendapat ulama Singapura dengan pendapat ulama Indonesia beda. Menurut pendapat ulama Malaysia, syarat jadi ulama beda. Menurut pendapat ulama Arab beda. Tapi menurut pendapat ulama, menurut pendapat Allah itu yang akan sama semua manusia. Gimana caranya untuk jadi ulama itu? Nah, caranya di ayat 29-30-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, selalu membaca kitab Allah, berarti pagi, malam, pagi, malam, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, jadi inilah 3 kalau ingin menjadi ulama. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu. Jadi dia ikut ngaji pagi, ngaji malam, pagi, ngaji malam. Tapi usahakan ngaji pagi, ngaji malam, konsentrasi gitu. Jangan kita buka ininya, kita ngobrol kemana-mana. Oh iya ini. Ada yang saya lihat itu. Sebenarnya bisa konsentrasi nggak itu ya? Ikutin zoomnya ya. Jadi fokus gitu. Nah ini pertama nih, di ngaji. Ngaji tentunya dengan artinya. Kalau dia ngaji bisa Arabnya saja, nggak bisa. Baca artinya juga, kalau dia baca artinya apa ini Ibu alami kan? Nggak bisa. Mesti dia baca artinya dan ditadaburi. Ditatu. Sudah, baru ini kedua sholat. Nah yang paling bagus sekali itu sholat sama sholat tahajud. Karena ada ayatnya juga, dengan tahajud itu Allah akan menurunkan qaulan tsaqila. Arti qaulan tsaqila itu menurunkan Quran kepada diri kita ini. Nah kalau kita ngaji terus itu, guru kita itu bukannya manusia. Guru kita itu Allah langsung. Bayangin loh, guru kita Allah langsung. Masya Allah. Gimana nggak jadi ulama tuh. Nah yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. 3 ini nggak bisa pisah nih. Nah kalau dia punya 3 ini, hadiahnya selain ulama nih ada 5 lagi. Nggak akan rugi kan. Berarti kalau nggak rugi untung. Di dunia ini kan orang, siapa yang mau rugi? Orang kerja nggak mau rugi. Orang jadi dosen nggak mau rugi. Orang jadi guru nggak mau rugi. Orang sekolah tinggi, maksudnya niatnya kan untuk untung kan. Nah ini enggak, ini simple aja Allah katakan, kalau kamu ada 3 ini kamu kerjakan selalu ini dalam kehidupan kamu sehari-hari, udah kamu jadi ulama, kamu juga tidak akan rugi. Berarti untung. Nah bahasa Arabnya itu tijaroh. Tijaroh itu bukan saja dagang, apa kita kerja, apa yang kita lakukan, selama ada 3 ini kita selalu untung. Yang kedua pahala besar. Yang ketiga diberikan karunia. Arti karunia itu senang, bahagia, euforia, kita mau sedekah sini bisa. Waduh, kita nikmat, banyak sahabat, banyak teman, diarahkan ketemu orang ini, diarahkan ke ini, orang ini. Jadi kayak diatur oleh Allah tuh. Nah, itu namanya karunia atau prosperity.
Nah yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahan kita. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatan kita. 3 ini aja kita kerjakan terus-menerus. Ulama nantinya. Menurut Allah. Kalau ulama menurut Allah, mau kita baca di Singapura, sama. Mau kita baca nanti di mana di Amerika. Saya baca di Amerika, ya sama juga penjelasannya. Saya baca di Melbourne, sama juga. Saya jelasin begini juga. Saya baca di Eropa, sama ini juga. Dan gak ada yang protes, karena ada di Quran. Kalau misalnya pendapat kita, protes. Nah itu makanya 3 aja ini nih. Dan juga ini mesti harus sungguh-sungguh. Kenapa? Selain 3 ini harus sungguh-sungguh nih. Kalau nggak sungguh-sungguh juga nggak bisa dia. Makanya di surat 2969. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah katakan, barang siapa yang jihad, bahasanya jihad nih. Tapi artinya jihad itu apa? Sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh ngajinya, sungguh-sungguh sholatnya, sungguh-sungguh infaknya ini, 3 ini dia sungguh-sungguh, maka Allah kasih tahu, Allah akan bukakan jalan-jalannya. Tapi ingat Allah katakan, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Berarti tambah lagi nih, di samping kita jihad yang 3 tadi, mesti banyak berbuat baik. Artinya banyak berbuat baik itu kita ringan nolong orang, ringan bantu orang, ringan ngerjain sesuatu. Oh udah itu, ulama itu. Ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan ya Pak. Oh, Kirain iya. ulama harus lulusan Universitas. Iya, harus orang nggak dari harus universitas juga, nggak pondok juga, asal 3 ini dijamin oleh Allah. Nabi Muhammad kan nggak keluaran pondok, Iya benar. nggak keluar pondok kan, nggak keluaran UIN kan, nggak. Siapa yang meragukan Nabi Muhammad kan? Iya. Berarti Bu Sophie ada peluang besar buat jadi Peluang besar Karena ya. cita-cita beliau tadi beliau berceritakan pengen banget bisa nyampein Quran dia Bang. Iya Selama benar. Intinya untuk diri saya sendiri Pak. Masya Allah Sebetulnya. sama keluarga ya. Iya. Apalagi kebetulan beliau dosen. Iya. Nah, dosen mana-mana jadi. Tadi beliau bilang saya selama ini hanya ngajar ilmu dunia saja gitu. Karena sebenarnya ngajar itu Pak itu cuma ilmu dunia atau memang buat akhirat juga sih Pak? Enggak, sebetulnya buat akhirat juga tergantung niatnya. Niatnya Pak ya. Ya. Yang penting kalau niatnya untuk karena Allah, dia akan menjadi dunia akhirat ya. Cuman kalau niatnya bukan karena Allah, dia nggak jadi dunia akhirat kan. Makanya kan sebetulnya yang Allah katakan manusia yang terbaik itu kan surat 3:110 tuh. 3:110. Itu ada hadisnya juga Pak. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, Masuk gitu Pak Kiai, mantap juga Masya nih Allah. Ustaz. Silakan Pak Arman, Pak Ustadz Arman. Ya Ustaz Arman. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Sadaqallahul-azim. Nah, kamu itu adalah the best nation, umat yang paling baik. Umat yang paling baik itu untuk menghilangkan manusia dari kegelapan hidup kepada cahaya yang terang. Nah, yang diajarkan ilmu sofi itu kan ilmu dunia supaya orang bisa kerja. Supaya orang nanti dengan bisa kerja dia bisa cari makan. Dengan dia bisa cari makan nanti dia bisa ngidupin anak istrinya kan begitu kan. Nah, itu kan seperti dari orang tadi bingung dengan kita diajarin, dia pintar, dia menjadi orang yang bisa mandiri. Nah, ini kan sebetulnya untuk mengajarkan orang ini bagus juga, cuman niatnya. Kalau kita niatnya, aku kerjakan ini semata-mata karena Allah, maka dia menjadi amal. Nah, supaya misalnya tadi kan di situ supaya mencegah orang berbuat buruk dengan orang misalnya dia pintar, dia misalnya jadi ahli accounting atau dia ahli apa, nanti dia tidak mencuri, dia tidak ngambil hak orang kan. Kalau orang dia
nggak sekolah nanti mencuri, ngambil hak orang kan. Ini kan menyelamatkan orang. Tergantung niat. Niatnya Pak ya. Iya. Niat itu penting sekali itu. Kalau lihat ayat ini semua orang bisa jadi manusia yang terbaik Pak. Wah, Ya. bisa semua. Bahasa yang Allah pakai di sini manusia. Iya, bisa semua. Bisa Asal. laki-laki, bisa perempuan. Nah, cuman ujungnya itu ada imannya. Di tengah-tengah itu kan, sama dia beriman. Artinya sebenarnya kita itu dilahirkan menjadi manusia terbaik Pak Kiai. Iya, memang manusia terbaik. Nah, cuman terbaik itu kalau dia ini bermanfaat untuk orang lain. Karena ada orang nih, ada orang hidup dia untuk dirinya sendiri. Untuk dia sendiri, dia kaya diri sendiri. Oh, dia menguasai diri sendiri. Tidak untuk orang lain. Itu tidak terbaik. Yang manusia terbaik itu dia baik, tapi dia juga ingin ngajakin orang baik juga. Tapi kalau untuk orang lain baik, tapi untuk keluarga sendiri kurang baik, bagaimana? Sebetulnya secara naluri tidak mungkin. Pasti dia akan baik kepada keluarga, pasti baik kepada orang lain. Tapi misalnya ada orang nih, dia kepada Karena ingin dipuji atau nah, kalau dia misalnya ingin dia dipuji, ingin cari popularitas, sehingga dia kepada orang sangat-sangat baik. Tapi misalnya ke anaknya, ke istrinya dia nggak baik, nggak bisa. Dan naluri manusia itu pasti kepada keluarga itu utama. Harus memaksa ya Pak, maksudnya bukan memaksa. Kalau kita ini tujuan baik, apakah harus dipaksakan kepada orang itu? Apa maksudnya? Kita mengajak kebaikan, terus orang lain menganggap itu nggak baik. Padahal itu sebenarnya baik. Apa kita harus paksakan? Enggak bisa ya. Kita lihat coba surat 2 Al-Baqarah ayatnya 256. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbendaharaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah kan tidak ada paksaan untuk agama Islam. Ngajak tapi nggak maksa kalau dia mau. Termasuk untuk keluarga kita sendiri. Termasuk yang sudah balik. Tapi kalau dia umur 7 tahun, paksa tuh. Sebelum dia balik, paksa dia sholat. Ayo kamu gini. Begitu dia balik, tidak ada pemaksaan, tapi mengingatkan selalu mengingatkan. Paksa nggak boleh lagi. apakah ada balasan untuk perbuatan baik itu Pak Kiai? Oh, udah pasti. Kalau perbuatan baik itu selama niat kita baik dan itu adalah baik, makanya di dalam surat 60 ya, suratnya 55 ayat 60 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi ayat ini Allah katakan nauzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan perbuatan baik itu kecuali kebaikan juga. Malah kebaikannya bukannya satu, misalnya satu kebaikan 10 paling kecil. Kalau kebaikan itu berupa sedekah 700. Kalau kebaikan itu berupa ngaji unlimited. Kebaikan itu berupa sabar unlimited. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya bukannya untuk orang lain, kembali ke diri kita. Sendiri. Dan nikmat mana yang kamu dustakan? Sebaliknya dengan kejahatan itu Pak Kiai? Ya kalau kejahatan dibalas juga, cuman satu kejahatan dibalas kejahatan juga. Makanya kan kalau kita lihat di surat 6 160 ya. Nah, Pak Ustadz,
sambung menyambungnya begitu tuh yang amazing buat saya. Ya, Hafal dan kalau ibu always mungkin ya. morning, 6160. evening, insya Allah. soal ya Pak Ustadz. Silakan Ustazah. 6160. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Nah, jadi kalau berbuat baik dibalas 10, paling kecil tuh 10. Tapi kalau buat buruk, satu keburukan, satu juga. Jadi sebenarnya kita tuh untung loh. Allah masih sayang ya Pak. Wah, sayang sekali. Dan kita kalau kejahatan dibalas dengan 10 kali lipat, bagaimana Waduh. itu? Masya Allah. Nah, ini kan paling kecil nih. Tapi bisa kalau kayak sedekah itu kan dibalasnya 700 kali lipat. Asal penuhin syaratnya. Jangan suka disebut, jangan menyakitin si penerima. Itu aja tuh. Nah, cuman kadang-kadang orang mungkin dia belum ngaji ya, suka dia sebut-sebut dan dia suka menyakiti si penerimanya. Hilang semua Pak Kiai. Bisa hilang. Iya, siap. Pak Kiai tadi kan kita tidak boleh memaksa gitu. Tapi tugas kita hanya menyampaikan ya Pak Kiai, Ya. mengingatkan. Hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Dan menyampaikan itu yang paling bagus itu pakai Quran. Ya, makanya kalau kita lihat di surat 22 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam Surat berapa keinginannya itu. 52. Oh, bukan 22 berarti 52. Tapi terusnya aja. Baik. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sadaqallah. Jadi ayat ini Allah kasih tahu. Tidak nabi, tidak rasul, apalagi manusia biasa. Kalau dia punya satu keinginan, suka-suka, setan yang nimbrung di situ. Dia nimbrung dari keinginan itu, setan. Tapi jangan lupa, selama orang itu ngaji Quran, maka Allah katakan dengan dia ngaji Quran, maka setan itu nanti akan tetap kalah dia. Karena dia ngaji Quran. Tapi kalau dia nggak ngaji Quran, nggak kalah dia. Termasuk kita untuk berbuat baik tadi ya maksudnya. Termasuk. Kita ngajak nih, terus ternyata ya udah lu udah gua gitu umpamanya katanya ya. Itu termasuk ada setan di situ. Iya, jadi kita ngajakin orang, misalnya kita ngajakin orang nih. Begitu kita ngajakin orang, mungkin ada yang mau, ada yang nggak mau. Ada juga yang malah marah. Ada yang mempengaruhi Pak Kiai ya. Nah, waktu dia marah, kalau kita marah juga, setan masuk dari situ. Tapi kalau kita sabar, ngaji terus, nggak akan masuk itu. Nah, yang saya maksud juga tadi itu surat 14 ayatnya 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Nah, jadi di Quran ini pelajaran yang paling sempurna ya. Nah, seperti itu tadi. Kenapa kok tadi saya nyebutin itu? Kayaknya salah, bukan salah. Tapi ini kan diingatkan ini nih. Jadi letakkan nih, kamu jangan lupa loh, Nabi aja bisa Allah pengaruhi, apalagi Rasul. Kalau kamu satu keinginan tadi setan bisa masuk. Tapi kalau kamu ngaji nggak serius, nggak bisa dia, ngajinya harus serius. Kita liatin orang ngaji, tadi mana sih yang pohon surat sekian. Ya dia ngajinya mesti serius. Setannya kalah. Nggak boleh sambil ngobrol maksudnya. Iya, nggak boleh. Bukan kalau sekali-sekali ngobrol bisa sekali. Tapi kalau dari sejak masuk kita ngobrol sini. Buka sih ininya nih. Tapi kita ngobrol sini. Jadi nggak nanti.
Kayak ada Pak Kiai ayat yang setan itu mengganggu kamu dari depan, dari belakang gitu Pak Kiai ya. bisa. Mungkin itu kali ya. Bisa juga kita ngaji, ganggu orang mengajak ngomong bisa juga. Bisa. Jadi gangguan setan itu dari mana aja ya Pak Kiai? Iya bisa. Berarti baca auzubillah. Mungkin kalau seperti itu lebih baik nggak usah buka video ya pergi. Enggak, buka aja videonya. Buka aja videonya biar ketahuan nih. Oh, lagi ngaji. Kalau nggak buka videonya nanti lebih asik makanya lagi kan. tuh ngomongnya itu. Itu sebenarnya Bukannya nggak nyimak Pak Haji, saya nggak buka video itu karena lagi nggak pakai ini perjalanan kuping dengar terus. Cuman kita kan nggak tahu juga kalau nggak buka video kan. kan Kalau buka seperti video itu. masih Iya. bagus. Buka video itu masih lebih bagus daripada tidak buka video. Tapi tadi yang menarik itu ayat yang 1452 harus Bu Sofi yang baca. 1452. Dan tadi Iya udah maksudnya tadi kan. Jadi kan seharusnya itu saya ya Pak. Iya. Nah, tapi maksud Allah dia jangan ayat ini, dia ini aja kata Allah ini. Nah, yang dia harus baca ayat itu. Nah, jadi itu Quran itu sempurna untuk peringatan petunjuk untuk kamu ngingatin kepada orang dan tanpa salah. Kalau kita misalnya buku yang dunia kan bisa salah kan? Misalnya nih ada buku nih, wah ada buku ekonomi kalau kamu kerjakan buku ini pasti kamu untung. Tahu-tahu apa? Jebol. Nah itu. Tapi kalau ilmu Quran itu pasti. Enggak, tadi ini intermezzo aja, bukannya serius kok. Jadi enggak. Tapi diarahkan dulu ke sini ya, Ya, mengingatkan jadi- juga gitu ya. Dan itu Kasih benar, Allah harus mengarahkan ke Kasih sini jalan. dulu, Kasih baru jalan. sini. Karena ayatnya memang harus begitu. Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di Zoom itu kan, kok kenapa dia nggak bisa waktu itu kena lagi apa gitu. Saya yang kedua aja. Nah, begitu yang kedua, Ayatnya itu sebenarnya apa? ayatnya yang harus dibaca itu. Itulah mukjizat Quran. Salah satu keindahan Quran. tergantung kebutuhan kadang-kadang Pak Kiai. Iya benar. Insya Allah. Ini nggak ada yang kebetulan. Kalau kita ngaji itu nggak ada yang kebetulan. Begitu kita ngaji, sebenarnya kita tuh bicara sama Allah kan. Kita ngaji nih, kita ini bicara sama Allah. Termasuk kesempatan membaca itu ya Pak. Ya kita dapat pas dipanggil-panggil nggak tanya nggak ada. Ya termasuk kita hari ini, kan Bu Sofi ini sibuk nih. Sibuk kan ya. Wah, harus dia ngajar ke sana, terus ngajari bos-bos direktur bank mana gitu. Hari ini dia bisa. Wah, saya bilang insya Allah bisa. Waduh, saya WA pejuang-pejuang podcastnya. Bagaimana? Iya, itu. Ya, kan saya kan kalau nggak ada pejuang podcastnya juga kan nggak bisa kan ngatur begini kan. Jadi ada pejuang podcastnya yang harus ngatur itu. Itu waktunya panjang lagi. Waktunya panjang dan lebih bisa juga sama saya ngobrol di mobil juga coba. Mungkin kalau bukan hari ini mungkin nggak bisa. Dan ternyata coba tadi kan yang ngundang itu kan tulisan di HP saya itu Annie Ben Hill. Emang sudah lama 2007 kan dia ngaji itu. Tapi Annie Ben Hill rupanya 2015 dia sudah pindah di Bintaro. Jadi Bu Sofi orang Ben Hill kan saya lama di Ben Hill kan. Barangkali kalau saya nggak namain itu Annie Ben Hill mungkin nggak akan ikut kan. Tapi itulah jalannya. Harusnya Eni Bintaro ya. Iya. So, Itu Ibu Sofi itu termasuk dimuliakan Allah. Di sini belum ada ikut saya itu mobil sopir terus ikut mobil itu belum ada kecuali Ibu Sofi. Masya Allah. Beruntung berarti. Juga beruntung banget itu. Beruntung banget itu. Hadiah dari Allah itu. Kita kapan ya? Hah? Insya Allah. Satu saat bisa kok. Jangan khawatir. Satu saat bisa. Makanya tadi saya diamin aja. Pak Arman kayaknya mau ikut sebelah. Jangan. Ya itu aja tadi. Kalau dia diizinkan Allah ngobrolnya di sini. Nah, dia di sini. Jadi banyak ketemu Ustaz. Pojok sana ketemu pojok sini. Sampai lupa makan. Insya Allah. Banyak dapat ilmu juga dia di sini. Pak Haji, baik, kembali ke tadi. Sebenarnya dalam Al-Quran ini ada nggak standar baik menurut Allah itu apa gitu? Kan Ya. kalau manusia tadi variasi kan ya, Ya, kalau betul. misalkan baik, ya di sini baik, tempat lain belum tentu baik. Ya, standar Allah baik itu surat 2 177. Kalau orang ngerjain surat 177 ini baik tuh. Tapi kalau belum. Baca surat 2 ayat 177.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah katakan bukanlah kebaikan itu menghadapkan mukamu ke timur dan ke barat. Artinya begini, dalam masyarakat sekarang ini biasanya orang kalau lulusan luar negeri, nah Allah kata bukan. Apa dia lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri itu Allah kata bukan itu loh kebaikan. Tapi yang namanya kebaikan itu satu, dia beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Berarti percaya dengan rukun iman yang 6. Yang kedua, dia memberikan hartanya pada kerabat, fakir miskin, anak yatim, orang minta-minta, musafir. Ini dua nih. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, zakat. Berarti di sini ada infak, ada zakat nih. Berarti orang yang sudah punya harta. Yang kelima, nepati janji bila berjanji. Penting ini. Nepati janji bila berjanji. Kadang-kadang kan ada orang janji, tapi selalu ingkar. Belum baik itu. Dan yang keenam, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, sabar dalam keadaan musibah, sabar dalam keadaan perang. Kalau kamu ada 6 ini, inilah orang yang benar-benar orang bertakwa dan orang-orang benar-benar imannya. Dan inilah standar untuk orang berbuat baik itu. Ini harus diuji ya, Ujian selalu. Nah, udah ini kerjaan yang ini. Tapi Allah minta apa? Istiqomah nggak? Harus istiqomah. Kalau sudah istiqomah, baru dia akan mendapatkannya dari ngerjain kayak yang 3 tadi, ya kerjaan, atau yang 6 syarat orang berbuat baik ini mesti diuji lagi, harus disuruh oleh Allah istiqomah supaya dapat buahnya. Kalau kita tidak istiqomah nggak dapat buahnya. Itu yang berat itu istiqomah Pak Kiai. Kadang-kadang kan iman itu up and down gitu Pak Kiai. Gimana sih Pak caranya supaya kita selalu up terus walaupun tetap pasti ada down-nya gitu Pak. Pertama kita istiqomah dulu. Baru gimana supaya bisa istiqomah kan? Iya. Ada istiqomah dulu, surat 1 30 sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati, dan bergembiralah dengan jannah yang telah kami janjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita lihat coba ayat ini, Allah kasih tahu orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan dia istiqomah. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia istiqomah, minimal istiqomah yang 3 tadi, ngaji, sholat, infak nih. Dia istiqomah dengan 3 ini, maka Allah kasih tahu, don't worry, be happy, the paradise belong to you.
Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Surga itu milik kamu, sudah disediain oleh Allah. Ini kabar gembiranya. Berarti kalau dia mati nggak usah pusing ya. Tapi Allah katakan bukan saja Allah berikan surga, ada lagi apa? Itu Allah kasih tahu bahwa kamu juga diberikan dalam kehidupan dunia. Apa saja yang di dunia ini kamu inginkan ini, Allah kabulin. Dan doa-doa dikabulin, keinginan dikabulin sebagai hadiah Allah dari Allah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sekarang kembali ke tadi, bagaimana nih supaya bisa istiqomah nih? Iya. Supaya kita jangan naik turun ini. Di surat 41 itu ya, tadi kan sampai ayat 32. Iya. Dilanjutkan 33-nya sampai 36. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha pendengar, maha mengetahui. Sadaqallahul. Nah, jadi supaya orang itu bisa istiqomah, ya pertama Allah katakan, kamu itu harus ingatin orang ke jalan Allah. Ngajakin orang ke jalan Allah, ingatin orang di jalan Allah. Jadi kalau kita ngajakin orang itu ada timbal balik ke kita juga ya. Sekali kita ingatin orang, balik ke kitanya 700 kali coba. Kayaknya beruntung orang ngajakin orang jalan Allah itu. Ingatin orang, WA orang, kenapa enggak ikut Zoom gitu. Itu bagus tuh. Kayak gini apa ya? Menunjuk-nunjuk, ini 3 kesini, Nah, kesini gitu. iya. Makanya jam baik aja nih. Ngaji, sini nih. Sini. Kalau kita, kamu kafir, balik sini nantinya. Udah kamu ngaji aja, biar kamu istiqomah gitu. Kembali Pak Haji, mau nanya yang lanjutan masalah kebaikan. Belum selesai dulu. Ini dulu. Jadi ini satu nih. Kalau kita mau istiqomah nih, berarti ngajakin orang, tapi kita juga ngerjainnya. Jangan kita nyuruh orang ngaji, kita nggak ngaji kan. Yang kedua adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang jahat, balas baik aja. Ada orang iri, udah balas baik aja. Kok dia lagi disebut, alhamdulillah, sabar. Ada orang nyindir, sabar. Ada orang nyindir, sabar. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, sabar. Sabar nih. Tapi Allah katakan sabar itu tidak mungkin bisa kecuali orang yang dapat karunia Allah. Berarti harus doa sabar itu. Makanya ada doa sabar. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Karena sabar itu hanya pertolongan dari Allah. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat adalah kalau ada orang yang ngomporin kamu, maka apa bacanya kalau ada ngomporin kita? Astagfirullahaladzim. Misalnya ada orang nih, kita dikata-katain, masa ngaji terus tiap malam, apa nggak bosan? Astagfirullahaladzim, gitu coba. Jadi gitu kita baca dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Jangan kita marah-marahin dia. Atau misalnya ada orang ngata-ngatain, terus ada orang ngomporin, lo takut tuh sama dia. Ayo sama gua temanin. Nah, kan ngomporin tuh. Misalnya astagfirullahaladzim. Kembalikan sama Allah. Bagaimana kalau ada seseorang yang sudah ikut ngaji, udah ibadahnya udah rajin, misalkan seandainya Pak Kiai ya,
Terus dia bicara tapi menyakiti hati orang lain, bagaimana tuh Pak Kiai? Tergantung di orangnya. Kalau dia itu bicara sengaja untuk nyakitin hati orang, maka dia berdosa kan. Tapi maksudnya dia tuh ngomong tuh bukan untuk nyakitin hati orang. Mungkin karakternya. Nasehatin. Nah, apa ya? Ada juga orang karakter yang Ceplos-ceplos. ceplos, tapi sebenarnya dia tidak ada untuk nyakitin hati orang. Tapi yang itu merasa disakiti gitu. Ya, yang merasa disakitin ini dia kepo aja itu. Pertanyaan Sensitif. saya itu menyangkut itu Pak Haji. Jadi yang seperti tadi kan mengajak kebaikan kan ya. Jadi bukan berburuk sangka, tadi ngompor-ngomporin gitu kan. Ngeblank dia bertanya. Maksudnya apakah lebih baik kita tinggalkan gitu? Oh, misalnya ada orang kita ajakin ngaji nih. Itu tugas kita. Udah kita selesai. ajakin ngaji, Ya, ngajakin baik-baik. ngaji, dia Malah masih belum menjelek-jelekan mau, gitu. malah jelek-jelekin kita. Ya. Nggak apa-apa, kita balas kejahatan kebaikan aja kan. Persyaratan masuk surga sama orang tua, sama anak, satu sabar, kedua sholat, ketiga infak, yang keempat membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu ladang amal tuh. Kalau ada yang itu bukan pepatah ya, perkataan yang sering bilang kalau di sini kita nggak dihargain atau nggak dianggap, pergilah ke tempat lain yang Menghargai kamu. dihargai kamu. Itu gimana itu Pak Haji? Berbagi. Tapi Ada kan yang seperti kata-kata kayak gitu ya? bukan, itu disuruh hijrah oleh Nabi. Oh. Jadi kalau kita misalnya di satu tempat, kita nggak nyaman, Diperangi, gitu. ibadah itu diperangin, kita harus hijrah. Ya Hijrah seperti tempat. halnya mungkin dalam ya kita ngobrol-ngobrol sama orang ya, terus orang itu nggak menganggap gitu, padahal kita ngajak kebaikan, gitu kan? Kok Ya. tepatnya mereka nggak, malah kayaknya jelek-jelekin. Ya, misalnya kita aja, malah dia nggak marah sama kita, nggak sama kita. Kalau sudah berkali-kali, udah kita tinggalin aja kan gitu kan. Tugas kita udah selesai Tugas ya Pak kita Kiai, ya. apa namanya udah cukup kan.